Jadi kali ini apakah kalian tahu mengapa Ibu ada berdiri di sini di dalam kelas kalian? Tidak. Nah, jadi sekarang Ibu akan memberikan layanan berupa layanan klasikal mengenai kepercayaan diri untuk kalian. Nah, dalam proses belajar biasanya kalian itu apakah ada rasa kurang percaya diri ketika mungkin maju presentasi ataukah ingin mengemukakan pendapat tapi merasa tidak percaya diri? Apakah kalian pernah mengalami hal seperti itu? Nah, untuk itu Ibu akan memberikan layanan berupa layanan klasikal yang akan membahas mengenai apa itu kepercayaan diri dan bagaimana membangun kepercayaan diri pada diri kalian. Tapi sebelum itu, sebelum kita memulai kegiatan kita lebih jauh, mari kita berdoa, meminta permohonan agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk itu, siapa dari kalian yang ingin memimpin doa? Fani. Baik, silakan Fani memimpin doanya. Oke teman-teman, sebelum kita mengikuti layanan yang diberikan Ibu, baiknya kalau kita berdoa. Jadi untuk agama Islam mari kita berdoa dan yang lain mengikuti bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, amin. Terima kasih Fani. Ya Ibu. Nah, dalam layanan kali ini itu ada beberapa fungsi dan tujuan yang akan dicapai. Fungsi pertama itu adalah fungsi pemahaman. Jadi saya berharap setelah layanan ini kalian memahami apa itu kepercayaan diri dan bagaimana cara membangunnya. Nah, fungsi kedua yang harus dipenuhi itu adalah fungsi pengembangan. Seperti yang saya katakan tadi, kalian harus bisa mengembangkan rasa percaya diri dalam diri kalian setelah mengikuti layanan ini. Dan yang ketiga itu ada fungsi pencegahan. Dan melalui layanan ini, saya berharap kalian bisa mencegah yang namanya rasa tidak percaya diri pada diri kalian. Nah, sedangkan tujuan layanan kita ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu untuk memberikan kalian pemahaman dan bagaimana cara kalian mengembangkan rasa percaya diri pada diri kalian. Nah, untuk itu, apakah kalian sudah siap untuk masuk pada kegiatan inti yang akan kita lakukan? Iya. Baik. Nah, sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas yang ada, saya akan menyampaikan materi singkat mengenai apa itu kepercayaan diri dan bagaimana ciri-ciri kepercayaan diri, bagaimana ciri-ciri siswa yang percaya diri, bagaimana ciri-ciri siswa yang tidak percaya diri, dan bagaimana cara mengembangkannya. Jadi, kepercayaan diri itu adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya untuk berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan dalam menghadapi situasi tertentu. Nah, kepercayaan diri atau self-confidence
ciri yang ketiga itu mau bertanya jika belum paham. Nah, mungkin teman-teman di dalam kelas ini ada teman-temannya yang sering bertanya di kelas jika ada hal yang tidak dia pahami. Nah, menurut kalian apakah teman kalian itu memiliki rasa percaya diri? Ya, iya Ibu. Nah, berarti kalian sudah paham ya jika siswa yang percaya diri itu pasti berani bertanya jika belum paham. Nah, ciri yang keempat itu mampu menerima kritik dengan lapang dada. Nah, siswa percaya diri dapat menerima masukan dan kritik tanpa merasa tersinggung atau melakukan perlawanan atau membalas kritik-kritik tersebut dengan kritik juga, atau bisa juga dia membalas dengan ejekan atau hal lain. Nah, adapun ciri-ciri siswa yang kurang percaya diri, yang pertama itu siswa itu takut berbicara di depan orang lain. Ini seperti kebalikan dari siswa yang percaya diri. Ciri yang kedua itu ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Nah, siswa yang tidak percaya itu seringkali tidak yakin dengan kemampuan mereka sendiri untuk membuat pilihan yang tepat. Dan ciri yang ketiga itu mudah minder atau mudah minder saat dibandingkan dengan teman. Mungkin ada dari kalian yang merasa saat kalian dibandingkan dengan teman kalian yang punya kemampuan lebih di atas kalian, atau mungkin punya konsep diri yang percaya diri itu, kalian kadang merasa minder atau merasa insecure terhadap dirinya. Kalian membandingkan diri kalian dengan dia. Wah, dia sangat percaya diri sedangkan saya tidak. Karena itu muncul rasa minder atau insecure dalam diri kalian. Nah, ciri yang keempat dari siswa kurang percaya diri itu sering menunda tugas karena takut gagal. Nah, beberapa siswa itu merasa tidak yakin akan kemampuannya, yang mengakibatkan siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, siswa juga cenderung untuk mudah menyerah dalam malas mencoba ketika diberikan soal yang lebih sulit. Nah, dampak dari kurang percaya diri itu yang pertama menurutnya motivasi belajar. Nah, siswa yang tidak percaya diri itu kadang susah untuk mendapat motivasi dari manapun, sehingga dia itu susah untuk memulai belajar lebih dulu, sehingga bisa saja mengakibatkan dampak berupa prestasi akademik yang menurun atau tidak optimal. Nah, dampak yang lain itu yang pertama kesulitan dalam berinteraksi sosial. Seperti yang saya katakan tadi, siswa kurang percaya diri itu tidak berani berbicara di depan orang lain. Nah, itu bisa menyebabkan dalam kurangnya interaksi sosialnya dengan teman-teman atau dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, dampak yang terakhir itu terhambatnya perkembangan potensi diri. Seperti ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, siswa percaya diri itu pasti mampu menerima kritik dan saran untuk pengembangan dirinya lebih lanjut. Nah, jika siswa tidak percaya diri ini tidak bisa berkembang, tidak bisa menerima kritik, itu bisa menghambat perkembangan potensi yang ada dalam dirinya. Nah, berdasarkan tadi itu saya sudah menjelaskan mengenai percaya diri, ciri-cirinya dan dampaknya. Sekarang saya akan menjelaskan cara meningkatkan atau mengembangkan percaya diri dalam belajar sehari-hari. Yang pertama itu kalian harus mengenali kelebihan dari diri kalian sendiri. Yang kedua itu membuat target belajar kecil dan konsisten. Yang ketiga berlatih berbicara di depan cermin atau kelompok kecil. Yang keempat ambil peran aktif dalam kelompok belajar. Mungkin itu saja materi singkat dari saya. Nah, sekarang saya akan membagikan lembar LKPD. Namun di lembar LKPD ini kalian akan kerjakannya secara berkelompok.
situ ada tabel di mana perilaku percaya diri dan perilaku kurang percaya diri. Jadi di situ teman-teman silakan mengidentifikasi perilaku yang percaya diri dan perilaku yang kurang percaya diri yang sering kalian lihat dalam diri teman-teman kalian saat berada di dalam kelas atau dalam proses belajar. Nah, setelah mengisi perilaku tersebut, nanti dua orang dari masing-masing kelompok silakan bermain peran di depan sini. Yang orang pertama itu akan menunjukkan perilaku percaya diri di depan kelas, dan orang yang satunya lagi akan menunjukkan perilaku kurang percaya diri di depan kelas. Jadi sekarang saya berikan waktu 5 menit untuk mengidentifikasi perilaku percaya diri dan perilaku kurang percaya diri. Ya, bagaimana? Cukup perilakunya saja. Cukup nomor 2 dan 3 yang jawab. Silakan ya bekerja sama. Silakan nanti menunjuk 2 orang dalam kelompok kalian untuk menggerakkan siswa yang percaya diri dan siswa yang tidak percaya diri. Perilaku yang diperankan di depan itu cukup 1 perilaku saja dari ketiga perilaku yang kalian identifikasi.
Sudah. Baik, kita tunggu kelompok yang kelompok 1. Sudah. Sekarang semuanya sudah selesai. Jadi dari kelompok 1 siapa yang akan naik? Siapa? Bentar ya, bentar. Dari kelompok 2 siapa yang akan naik? Fani dan Elsa. Ayo siapa? Harus percaya diri. Saya percaya diri. Saya dulu. Kelompok Ibu. Siapa dulu? Kelompok 1. Kelompok 1. Baik, silakan kelompok 1 yang pertama itu perilaku percaya diri. Boleh saya minta KPD-nya? Yang kurang percaya diri tolong di situ. Baik, ya berani menyampaikan pendapat ya di sini. Iya, Bu. Ya, baik, silakan dimulai berbagi perannya. Jadi teman-teman mohon perhatiannya. Jadi contoh perilaku percaya diri yang kalau bukan tuliskannya itu berani mengeluarkan pendapatnya. Misalnya teman-teman bertanya, apa yang kamu ketahui tentang materi hari ini? Saya berani menjawab, yang saya ketahui kepercayaan diri itu adalah keyakinan kita terhadap kemampuan yang kita miliki, Bu. Seperti itu salah satu contoh percaya diri. Saya garis bawahi berani mengeluarkan pendapatnya. Sudah, baik, teman-teman. Baik, terima kasih aja. Sekarang kalian yang aku tidak percaya diri, silakan bermain peran. Ya, berlaku di sini ragu untuk berbicara atau mengeluarkan pendapat. Jadi Alia, menurut pendapat Alia, apa itu perilaku percaya diri? Itu, Bu, salah satu contoh perilaku tidak percaya diri. Jadi perilaku tidak percaya diri itu ragu-ragu dalam mengeluarkan pendapat. Iya, Bu. Oke, terima kasih Alia. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah melakukan role playing dengan sangat baik. Sekarang kelompok 2. Nah, jadi kita akan melakukan peran siswa percaya diri. Saya Ibu. Jadi Fani yang percaya diri, berarti saya yang kurang percaya diri ya. Ya, itu. Baik. Perilaku percaya diri dari kelompok 1 itu apa yang akan dilakukan? Berani mengeluarkan pendapat. Sama ya, berarti nggak apa-apa. Jadi Udah makan, Bu. jadi sekarang Fani silakan. Mohon tenang. Tidak boleh kayak gitu. Tidak boleh kayak gitu. Tahu. Bikin tidak percaya diri dalam diri, Bu. Oke, baik. Jadi di sini saya akan mencontoh mengambil peran yaitu berani yaitu melakukan kegiatan percaya diri, yaitu berani mengungkapkan pendapat. Jadi contohnya itu kalau kita diberikan pertanyaan, walaupun teman kita juga punya pendapat, kita juga berani berpendapat karena jika kita sudah berbicara bahwa jawaban kita ini berarti sudah benar dan teman kita juga benar, tidak ada salahnya untuk kita mengungkapkan hal itu. Walaupun mungkin ada yang salah, tapi karena kita berani dan percaya untuk mengungkapkan pendapat kita, jadi itulah yang bisa juga membangun kepercayaan diri kita. Nah, contohnya role playing. Silakan. Ya, karena tadi perilaku percaya diri itu berani mengungkapkan pendapat, jadi saya akan tanya pendapat Fani.
dan hanya diam membantu tanpa melakukan hal yang dia ingin sampaikan. Bagaimana contoh kalimatnya? Kan dia tidak berbicara, dia diam membantu. Kalau begitu bagaimana sikapnya, perilakunya? Dia begini. Oh, begitu. Tentu itu tentu. Ya, terima kasih Koni. Elsa akan mempraktikkan perilaku orang percaya diri, yaitu diam saat ditanya. Baik, sekarang Elsa bisa ke tema sedikit. Ya. Sekarang teman-teman dari sini, apakah ada yang ingin bertanya kepada Elsa? Saya. Oke, silakan saja. Saya mau tanya Elsa tentang ciri-ciri orang yang percaya diri. Bagaimana menurut Elsa? Sangat tidak percaya diri itu. Sangat tidak percaya diri itu. Ya. Jadi perilaku tidak percaya diri menurut kelompok 2 itu adalah diam saat ditanya. Iya itu. Baik, terima kasih kepada Elsa. Wah, luar biasa ya roleplayingnya. Jadi dari kelompok 1 dan kelompok 2, perilaku percaya diri yang dilakukan itu adalah berani dalam mengemukakan pendapat. Dan untuk perilaku tidak percaya diri itu dari kelompok 1 itu ragu untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat, dan dari kelompok 2 itu diam saat bertanya. Baik, terima kasih teman-teman, terima kasih atas waktunya. Nah, aktivitas utama kita sudah selesai. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan mengenai materi dan apa yang kita lakukan tadi, apakah dari teman-teman ada yang ingin memberikan kesimpulan atau merefleksikan kegiatan kita pada hari ini? Saya Bu. Oh, baik, dari Hajra, silakan Hajra. Baik, jadi yang dapat saya simpulkan dari materi luar biasa yang Ibu berikan adalah kepercayaan diri itu adalah kemampuan kita dan keyakinan kita terhadap diri kita bahwa kita itu bisa. Nah, ciri-ciri orang yang percaya diri itu adalah dia lebih berani menyampaikan pendapatnya, lebih berani untuk tampil di depan, dan ciri-ciri orang yang tidak percaya diri itu adalah dia yang tidak yakin pada kemampuan yang dimilikinya, Bu. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Baik Hajra, terima kasih. Nah, dari teman-teman itulah tadi apa itu percaya diri, ciri-cirinya, dan bagaimana cara mengembangkannya. Jadi kalau dari yang terlihat, dari yang saya lihat, teman-teman itu semua sudah memiliki kepercayaan diri yang baik dalam dirinya. Tapi untuk yang merasa belum memiliki rasa percaya diri yang cukup, kalian bisa mempraktikkan dari apa yang saya jelaskan tadi, cara mengembangkan rasa percaya diri. Namun jika kalian membutuhkan bantuan, teman-teman bisa datang ke ruang PK untuk menemui guru PK yang ada di sana. Nah, jadi dari semua kegiatan ini saya menyimpulkan bahwa percaya diri itu membantu kita lebih berani mencoba, aktif, dan bisa sukses dalam belajar. Nah, sebelum saya menutup dengan salam dan doa, saya akan membagikan lembar refleksi untuk kalian. Jadi dalam lembar refleksi ini kalian akan menjawab 3 pertanyaan. Jadi silakan dijawab.
untuk kegiatan layanan kita hari ini. Sudah? Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Udah, Bu. Kita Bu. Ini dulu. Baik, silakan mengumpulkan lembar refleksi dirinya. Ya, Bapak. Baik, terima kasih teman-teman sudah mengisi lembar evaluasi dan terima kasih sudah mengikuti kegiatan layanan kita hari ini. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman sudah mengikuti layanan ini dengan aktif dan